Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmawati dengan NIM 20051560040 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mengikuti lomba micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Aduh. Siapa? Rizal. Sakit ya, semoga Rizal segera lekas sembuh. Amin. Baik, hari ini kita pertemuan pertama ya di materi mitigasi bencana alam. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami jenis dan karakteristik bencana alam. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami siklus penanggulangan bencana alam. Berbicara mitigasi bencana alam, jika dikaitkan dengan Pancasila, kira-kira itu masuk di sila berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, silakan Nadia. Sila ketiga, Bu. Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Gimana nih kok menurutnya Nadia berkaitan dengan mitigasi bencana alam? Ya, Bu, dalam mitigasi bencana alam itu kita ada namanya kerjasama, Bu, tentang gotong royong untuk membersihkan setelah bencana atau sebelum bencananya, Bu. Baik, benar ya kata Nadia ya. Jadi termasuk di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena apa? Karena kita masyarakat Indonesia terkenal dengan gotong royongnya. Nah, selain sila ketiga, termasuk ke dalam sila berapa lagi anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Nabila. Ya, yang termasuk ke sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, bisa dijelaskan? Karena kan setiap manusia itu punya rasa simpati dan empati kepada sesamanya. Nah, jadi jika terjadi bencana, suatu bencana, pasti kita punya perasaan untuk membantu sesama kita, lebih seperti korban gitu, Bu. Nanti kita bantu dengan cara mitigasi bencana. Baik, benar sekali ya kata Nabila ya. Jadi mitigasi bencana alam itu jika dikaitkan dengan Pancasila itu berkaitan dengan sila kedua dan sila ketiga ya. Sila kedua yaitu tentang kemanusiaan, karena mitigasi bencana alam ini maka kita akan berbicara tentang manusia karena manusia yang akan terdampak. Ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau dan di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi oleh Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Karena Indonesia dilewati oleh cincin api Pasifik menyebabkan sering terjadinya gunung meletus. Nah, karena apa? Karena Indonesia terletak di 3 lempeng. Ada yang tahu lempengnya? Ya? Lempeng Pasifik. Pasifik. Apa lagi? Lempeng. Lempeng Samudra. Lempeng Pasifik? Eurasia. Eurasia. Oke, benar. Ada lagi satu lagi? Indo-Australia. Indo-Australia, benar ya. Jadi Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Nah, yang dimana jika lempeng tersebut saling mendekat ya dan mengalami pergeseran, maka akan menyebabkan yang namanya gempa bumi maupun gunung meletus. Seperti itu. Nah, selanjutnya macam-macam bencana. Jadi bencana itu ada bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Nah, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tsunami. Oke, banjir, tsunami, ada lagi? Putus. Apa? Kalimatnya? Gunung meletus. Oke, gunung meletus, benar ya. Jadi tadi sudah merupakan yang anak-anak sebutkan merupakan bencana alam seperti itu. Nah, bencana alam ini adalah bencana ini adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, bencana sosial ini contohnya seperti apa? Misalkan nih, nanti antar kelompok, adanya teror. Nah, salah satu contoh yang ibu ambil adalah demo yang terjadi di tahun 1998 yang cukup terkenal di Indonesia seperti itu ya. Jadi anak-anak sekalian ada nggak mau memberikan contoh bencana sosial itu apa yang pernah terjadi di Indonesia?
yang baru ini. Ya, silakan Nadia. Tragedi di Kanjuruhan yang alam Bu. Kenapa jadi? Oke, nah bencana alam geologi yaitu bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri ya. Misalkan tadi gunung api, terus itu tanah longsor, gempa bumi. Nah, salah satu contoh adalah kita ngambil tentang karakteristik terjadinya tanah longsor ya. Nah, yang pertama itu yang bentuknya letakkan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Nah, misalkan ya, ini ada tebing ya. Nah, terdapat di sini ada letakan-letakan yang sejajar secara vertikal. Ini maka merupakan salah satu contoh akan terjadinya tanah longsor seperti itu. Nah, misalkan lagi di halaman rumah terdapat tiang listrik yang miring. Nah, itu juga salah satu tanda terjadinya tanah longsor seperti itu. Nah, selanjutnya itu bencana alam klimatologi. Nah, bencana alam klimatologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial atau yang menimbulkan korban jiwa. Nah, salah satunya adalah bencana kebakaran. Apalagi kemarau. Ya? Suhu ekstrim. Puting beliung. Ada lagi? Banjir. Oke. Di Samarinda kan sering terjadi banjir ya? Ya, Bu. Oke. Ibu mau lihat kan peta Samarinda dari Google Earth ya? Nah, ini daerah lembus warna. Nah, kira-kira anak-anak, apa yang menyebabkan di daerah lembus warna ini sering terjadi banjir? Jika dia dari kita ini, Sungai Bu. oke, dekat dengan sungai. Ada lagi? Drainasenya terlalu sempit Bu. Iya benar ya. Kalau dari sini drainasenya sempit ya. Dan itu jalan juga sedikit kecil. Iya Bu. Seperti itu. Ada lagi? Mesti mau menambahkan? Ini Bu, di daerah Suara ini Ya. sepertinya cekungan gitu Bu. Kalau daerah lain itu agak tinggi bukit di Suara cekungan gitu. Untuk yang sama. Jarang terjadi, namun pada saat terjadi dia akan menimbulkan dampak yang sangat dahsyat, bahkan bisa melebihi dampak dari bencana alam geologis maupun bencana alam klimatologis. Oke, kita masuk ke mitigasi bencana. Ada yang mau memberi pendapat tentang mitigasi bencana? Mungkin Maulana? Kira-kira untuk mulai mitigasi itu apa? Mitigasi bencana itu ya untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, ya risiko kerusakan bukan ya, dampak menimbulkan korban jiwa itu kita bisa menguranginya lah. Oke, baik, benar ya kata anak Maulana ya. Jadi mitigasi bencana ini untuk mengurangi risiko bencana alam. Jadi mitigasi ini kita nggak hanya setelah terjadi bencana kita melakukan mitigasi, namun sebelum dan saat serta setelah mitigasi kita perlu yang namanya penanggulangan seperti itu. Nah, jenis mitigasi bencana ada dua. Yang pertama mitigasi struktural dan yang kedua mitigasi non struktural. Nah, mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan fisik. Misalkan di negara Jepang lagi ya, kita ambil contoh. Negara Jepang ini adalah negara yang sering terjadi gempa. Namun, pintarnya negara Jepang, kenapa? Dia membangun bangunan yang sudah
aman dari gempa seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mitigasi non struktural adalah jenis mitigasi yang dilakukan selain dengan pembangunan fasilitas fisik. Ada yang mau memberi contoh tentang mitigasi non struktural? Ya Bu. Ya, silakan Masih. Ini Bu, mitigasinya ada ke sosialisasi masyarakat Bu. Oke, sosialisasi, benar ya. Lagi? Ngasih tanda-tanda Bu, misalnya rawan bencana. Oke, memberi kata-kata rawan bencana gitu ya. Benar. Lagi? Itu aja sih. Oke, ada yang menambahkan? Oke, ibu tambahkan ya. Nah, pernah lihat peta ruang? Nah, itu merupakan salah satu mitigasi non struktural. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Oke, silakan Bila. Kan tadi Ibu memberikan contoh terkait mitigasi struktural yang ada di negara Jepang. Iya. Nah, di Indonesia sendiri kan itu termasuk salah satu negara yang rawan terjadinya bencana seperti gempa bumi dan gunung meletus. Apakah kita punya Bu mitigasi struktural khusus di Indonesia? Oke, baik ya. Pertanyaan yang bagus. Nah, dari anak-anak sekalian ada yang mau membantu menjawab? Nggak tahu Bu. Belum tahu ya. Nah, jadi di Indonesia itu ada alat untuk mitigasi tsunami. Ya, nama alatnya itu ibu lupa, bentar ya, dicarikan dulu contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Lihat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pendeteksi tsunami yang ada di Indonesia. Namun, karena kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga alat ini banyak diambil oleh masyarakat, seperti kayak ambil bersih-bersihnya untuk dijual. Ya, jadi butuhnya pemahaman pada masyarakat tentang alat mitigasi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu video mitigasi bencana tsunami ya. Nah, ini ada alatnya ya. Saat terjadi gempa, seseorang merespon dari kata gempa melalui menunjukkan kode yang besar. Baik anak-anak, materi hari ini sampai sini dulu ya. Nah, namun kita akan mengerjakan tugas. Tenang aja, tugasnya per kelompok kok ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Mungkin ini perbalas ya. Satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Mungkin kita berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ini sini. Bu, kita musuhan. Silakan Arifan ya, bukan kelompoknya. Riki akan membahas bencana yang berbeda ya. Kelompok 3 bahas apa? Bencana apa? Tanah longsor Bu. Oke, longsor. Nah, ini ada petunjuk pengerjaannya. Jadi nanti di gambar ketiga ada peta, benar? Ada Oke, jadi anak-anak ikuti petunjuk pengerjaannya. Jadi analisis penyebab bencana, misalkan kebakaran yang terjadi sama Samarinda, kemudian beri tanda daerah yang rawan bencana. Boleh pakai dicari atau dikasih biasa saja menggunakan pulpen atau spidol warna. Oke, ibu beri waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Ada yang mau dijelaskan dari kelompok 1? Oke, jadi dulu ya. Oke, nak mau silakan. Saya ingin bertanya. Mungkin terus salah-salahnya nak mau. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok kebakaran. Apakah dengan mitigasi itu seperti misal ketika daerah tersebut dinyatakan rawan kebakaran, itu apakah akan ada solusi gitu? Misal dengan penyediaan hidran, kemudian adanya apa setiap rumah, atau mungkin mitigasi itu juga bisa tentang pengelolaan tata ruang, mungkin dengan rumah yang dikelola tidak terlalu rapat dan sebagainya, rumah semi permanen dan sebagainya seperti itu mungkin bisa dibilang sebagai mitigasi ya. Iya. Itu saya jadi menambahkan Bu sebenarnya. Saya itu mitigasi itu masuk dalam mitigasi. Oke, terima kasih ya Mawar atas tambahannya ya. Baik, tadi kan ada peta ya. Ya, mungkin dari kelompok 1 sudah memberi tanda ya daerah mana saja yang rawan bencana kebakaran. Mungkin ini bisa ditunjuk aja daerah mana aja yang rawan kebakaran, dan biar teman-teman juga tahu daerah mana aja yang sering terjadi kebakaran di daerah yang ada di peta itu. Ya, bisa. Penduduk itu juga mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran. Oke, baik. Benar ya. Ada lagi tambahan? Cukup ya? Oke. Luar biasa sekali ya, kelompok 1 sudah bisa menyelesaikan tugasnya ya dengan informasi. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Baik, mungkin hari ini cukup sampai sini ya. Kita sudah belajar tentang mitigasi bencana alam. Nah, dari anak-anak nih, siapa yang dapat bisa memberi kesimpulan materi hari ini? Ya, saya Bu. Oke, silakan anak-anak. Ya, jadi kesimpulannya pada hari ini kita dapat mengetahui dari setiap bencana itu sendiri, ada bencana alam, non alam, serta bencana sosial. Selain itu kita juga dapat mengetahui untuk mengatasinya atau mitigasinya. Jadi dari sebelum, sesudah, dan setelah terjadinya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, benar ya kata anak-anak tadi ada bencana alam, non alam, sosial, mitigasi yang pra, saat, dan sesudah. Baik, ada lagi menambahkan? Oke, ibu tanya sekali lagi ya. Tadi kan ada jenis mitigasi nih, ada 2. Ada yang masih ingat? Non struktural atau struktural, Bu. Oke, baik, terima kasih anak ya. Jawab. Oke, lagi ya. Yang terakhir nih. Indonesia rawan bencana itu karena apa? Itu dilewati upaya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya materi kita hari ini. Jadi harapannya Ibu, materi hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, Samarinda rawan banjir, apa nih yang perlu dipersiapkan gitu ya, penanggulangannya. Mungkin itu materi selanjutnya itu tentang lembaga-lembaga yang dapat dihubungi untuk mengatasi bencana alam seperti itu ya. Nanti untuk materinya Ibu akan share di grup WhatsApp kelas ya. Oke, mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.